Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi cahaya dan sifatnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menghubungkan sifat-sifat cahaya pada kehidupan nyata, dan peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan sederhana dan mengamati mengenai sifat-sifat cahaya. Anak-anak, coba kalian lihat di sekeliling kalian. Apa yang membuat kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita? Ya, karena cahaya. Tapi, apakah kalian tahu apa itu cahaya? Ya, cahaya adalah salah satu energi yang memiliki gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 750 nanometer. Dan apa kalian tahu apa saja sifat-sifat cahaya? Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui apa saja sifat-sifat cahaya. Tapi, sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati video tentang proses terjadinya pelangi. Mari kita simak videonya bersama-sama. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu, cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan magicubibiniu. Sekarang, aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan, bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye! Baik anak-anak,
kalian telah mengamati video yang telah Ibu tampilkan. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, video apa yang tadi kalian lihat? Ya, benar. Tentang proses terjadinya pelangi. Apa yang dijelaskan dalam video itu? Ya, bagaimana terbentuknya pelangi? Ada yang mau menjelaskannya kembali bagaimana terbentuknya pelangi? Ya, bagaimana terbentuknya pelangi adalah tetesan hujan bagaikan cermin di dalam gelas berisi air. Sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Itu salah satu sifat cahaya adalah melalui proses terbentuknya pelangi. Untuk mengetahui apa saja sifat-sifat cahaya, Ibu meminta kalian untuk melakukan percobaan sederhana dan membagi kalian dalam kelompok. Sekarang, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok dan masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 anak. Dan setiap kelompok akan melakukan percobaan sesuai langkah-langkah yang tertulis di LKPD. Dan di mana kelompok itu percobaannya berbeda-beda, tidak sama. Nanti kalian akan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing, dan setiap anak pasti punya tugasnya masing-masing. Misalnya, ada yang mencatat, ada yang menyiapkan alat dan bahan, ada yang melakukan percobaan. Jadi, setiap anak bekerja sama, tidak boleh hanya satu orang yang bekerja, harus bekerja sama, harus semua yang bekerja. Dan nanti setelah kalian selesai melakukan percobaan dan mendiskusikannya kepada kelompoknya masing-masing, kalian mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kalian di depan kelas secara bergantian. Dan kelompok yang tidak presentasi, Ibu akan memberi kalian kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Terima kasih untuk anak-anak sekalian, presentasinya sangat bagus dan tepat, mudah dimengerti. Apakah di antara kalian ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari teman kalian? Ya, oke, terima kasih, tanggapan yang sangat baik dan jawabannya pun yang diberikan sangat tepat. Nah, jadi dari semua percobaan yang tadi kita lakukan, kita jadi mengetahui bahwa cahaya mempunyai beberapa sifat penting, yaitu cahaya bisa merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, bisa menembus benda bening, dan bisa diuraikan. Hebat ya, ternyata cahaya mempunyai sifat yang menarik. Oke, baik anak-anak, percobaan dan diskusinya telah selesai. Pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Dan terima kasih atas antusiasnya mengenai cahaya dan sifatnya. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.